Selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Oke, hari ini kita mau gali satu ide yang krusial banget dari materi Anda, yaitu konsep margin keamanan atau ya gampangnya ruang untuk kesalahan. Ini sering banget dianggap remeh loh, padahal bisa jadi kunci bukan cuma buat sukses, tapi buat bertahan lama di dunia keuangan yang ya gitu deh penuh gejolak. Oke, mari kita bedah ya. Kita kan seringnya fokus mikirin gimana caranya untung gede gitu kan. Tapi gimana kita mastiin fondasi kita itu kuat? Kuat kalau pas ada guncangan datang gitu. Nah, ada cerita menarik nih di sumber Anda soal Rick Guerin. Dia ini dulu rekannya Warren Buffett sama Charlie Munger. Pintarnya sih katanya setara. Tapi sumbernya bilang dia terburu-buru. Dia ambil risiko gede, pakai leverage tinggi, jadi pakai uang pinjaman gitu ya. Buat gedein untung, tapi ya ruginya juga bisa gede. Dan wah, ini dia, sangat bergantung sama waktu yang pas. Betul. Timing itu kan susah banget ditebak ya. Nah, iya. Akibatnya, pas pasar balik arah tahun 73, 74 itu, wah dia hancur. Ini pelajaran pahit banget ya, tentang apa yang terjadi kalau, ya itu, nggak ada ruang buat salah. Iya. Kisah Guirin ini nunjukin bahaya banget kalau kita terlalu pede sama prediksi kita. Ini langsung nyambung ke inti kenapa margin keamanan itu fundamental. Bukan sekedar, bagus kalau ada gitu. Kayak yang ditekankan sumber Anda, ini bukan cuma soal jadi konservatif loh, tapi lebih ke meningkatkan peluang sukses pada tingkat risiko tertentu. Dengan cara apa? Ya dengan meningkatkan peluang Anda untuk bertahan. Bentuknya bisa macam-macam sih. Anggaran yang lebih ketat mungkin. Atau pikiran yang lebih fleksibel, siap berubah. Jadwal yang lebih longgar juga bisa. Nah, keajaibannya nih, kata sumbernya, semakin tinggi margin keamanan Anda, semakin kecil keunggulan yang Anda perlukan untuk dapat hasil bagus. Jadi kayak membangun ketahanan gitu ya. Bener banget. Dan ketahanan itu krusial sekali kan. Mengingat dunia ini, aduh, nggak bisa ditebak lah. Sumber Anda ngingetin, meskipun standar hidup kita naik gila-gilaan ya 170 tahun terakhir, tapi kita juga lewatin ada 33 resesi, perang dunia, bencana alam, pasar saham jatuh berkali-kali, banyak banget. Nah pertanyaannya, gimana margin keamanan ini jadi perisai dari badai-badai yang nggak terduga ini? Ini nih bagian yang menarik banget. Margin keamanan itu. Ibaratnya kayak sekoci di kapal lah. Anda berharap nggak perlu pakai ya kan? Tapi pas badai datang tiba-tiba, nah itu yang nyelamatin. Jadi dia ngelindungin Anda dari resiko yang bahkan mungkin nggak kepikiran sama sekali. Sumbernya kasih contoh, para CEO yang tiba-tiba ngadepin bencana operasional. Pipa pecah, kantor dibobol, pabrik mesti tutup. Wah itu nggak ada di modal finansial ya? Nggak ada. Nggak muncul di spreadsheet. Sumber Anda negasin, titik kegagalan tunggal terbesar dalam keuangan adalah ketergantungan penuh pada gaji buat nutupin kebutuhan jangka pendek. Itu tanpa ada tabungan buat, ya, menciptakan celah gitu. Celah antara pengeluaran rutin Anda sama kemungkinan pengeluaran dadakan yang bisa aja muncul. Menarik, menarik. Penulis sumber ini malah ngegambarin pendekatannya sendiri tuh barbelt. Jadi kayak barbel gitu ya. Di satu sisi dia ambil risiko yang udah dihitung buat tumbuh, tapi di sisi lain dia konservatif banget. Tujuannya apa? Ya buat mastiin dia bisa tetap main cukup lama sampai risikonya itu ya membuahkan hasil. Jadi intinya sebenarnya mastiin kita bisa terus main gitu ya. Persis. Anda nangkap esensinya. Pendekatan barbel ini bagus karena menurut sumbernya ya, dia secara strategis misahin dana aman sama dana berisiko. Ini bikin Anda bisa kejar potensi untung tinggi tanpa ngorbanin kelangsungan hidup finansial Anda kalau taruhan berisikonya itu gagal. Kemampuan buat bertahan jangka panjang, nggak bangkrut, nggak terpaksa jual aset pas harga anjlok, itu fondasi kesuksesan finansial yang sejati. Jadi bertahan dulu baru berhasil ya? Betul. Sumber Anda nekenin Anda harus bertahan untuk berhasil. Nah, margin keamanan ini ngasih daya tahan itu. Mungkin kalimat kuncinya ini nih. Bagian terpenting dari setiap rencana adalah merencanakan kemungkinan rencana Anda nggak jalan sesuai rencana. Kalau kita lihat gambaran besarnya ya, margin keamanan itu kayak premi asuransi lah. Anda bayar untuk ketangguhan finansial di dunia yang nggak pasti ini. Oke, jadi apa artinya semua ini buat Anda para pendengar? Membangun ruang untuk kesalahan. Ya, si margin keamanan ini dalam rencana keuangan Anda, itu bukan berarti pesimis loh ya. Justru sebaliknya. Ini soal realisme,
Mengakui aja kalau kita nggak tahu masa depan itu gimana. Dan ya, ngasih diri Anda fleksibilitas buat nyerap guncangan tak terduga. Tujuannya, biar Anda bisa tetap di jalur. Jalur menuju tujuan jangka panjang Anda, apapun yang terjadi di tengah jalan nanti. Nah, ini membawa kita ke satu pertanyaan penting nih, buat refleksi Anda. Coba pikirin deh, dalam rencana keuangan Anda sekarang, area mana sih yang paling rentan? Yang paling sedikit ruang buat salahnya? Kalau amit-amit ada sesuatu nggak terduga terjadi. Mengingat dunia ini kan penuh kejutan ya. Gimana caranya Anda bisa secara sadar mulai bangun sedikit kelonggaran? Entah itu di anggaran, atau ekspektasi investasi, atau mungkin rencana karir Anda. Sedikit bantalan gitu untuk memperkuat ketahanan Anda. Coba direnungkan deh soal itu.